Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supam Hidayat dengan NIM 2023050109 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jadi di sini saya akan membahas 7 materi dari materi 7 sampai 13. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, itu yang materi ke-7, akuntansi transaksi murabahah PSAK 102. Jadi di sini akuntansi transaksi murabahah PSAK 102 itu mencatat jual beli barang atau jasa dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati di awal. Jadi penjual mencatat pendapatan setelah penyerahan barang atau jasa, sementara pembeli itu mencatat aset dan kewajiban. Jadi transparansi dari kepatuhan prinsip syariah menjadi kunci dari ini. Kemudian lanjut ke materi yang ke-8, akuntansi transaksi salam dan salam paralel PSAK 103. Jadi akuntansi transaksi salam yaitu jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang di kemudian hari. Jadi salam paralel itu melibatkan beberapa penjual, baik penjual maupun pembeli itu mencatat transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk pengakuan pendapatan atau kewajiban dan pengungkapan informasi yang transparan. Jadi perbedaan utama terletak pada jumlah penjual yang terlibat. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjut ke materi yang ke-9, yaitu akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel PSAK 104. Jadi PSAK 104 itu mencakup akuntansi istisna atau jual beli barang yang akan diproduksi dengan pencatatan bertahap sesuai penyelesaian produksi. Jadi istisna paralel melibatkan subkontrak dengan pencatatan terpisah untuk setiap transaksi. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian saya lanjut ke materi yang ke-10, yaitu akuntansi transaksi ijoroh dan ijoroh muttahiyah bitamlik PSAK 107. Jadi PSAK 107 itu mengatur akuntansi ijarah atau sewa, dan ijarah muttahiyah bitamlik itu sewa beli. Jadi ijarah mencatat pemindahan hak guna aset sementara, sedangkan ijarah muttahiyah bitamlik mencakup opsi transfer kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Jadi dengan pencatatan terpisah untuk sewa dan penjualan, semua pencatatan itu harus transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian selanjut ke materi yang ke-11, yaitu akuntansi transaksi dana zakat infak PSAK 109. Jadi PSAK 109 itu mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Jadi penerimaan dan pengeluaran itu dicatat secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi meliputi pengakuan atau pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi yang relevan. Laporan keuangan itu mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjut ke materi yang ke-12, akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK 108. Jadi ini meliputi pencatatan kontribusi peserta, hasil underwriting, keuntungan atau kerugian dari aktivitas asuransi. Ada cadangan teknis, dana yang disisihkan untuk memenuhi kewajiban masa depan, dan ada dana tabarruh, dana yang disumbangkan peserta untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian. Dan materi yang terakhir, materi yang ke-13, akuntansi sukuk PSAK 110. Jadi PSAK 110 ini mengatur akuntansi sukuk yang merupakan instrumen keuangan syariah. Jadi sukuk adalah sertifikat yang mewakili kepemilikan atas aset, proyek, atau investasi tertentu dan tidak memberikan bunga seperti obligasi konvensional. Jadi itu saja pembahasan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan sikir pikir amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.